Awal mula diciptakannya Android bermula dari sebuah startup kecil bernama Android Inc. yang didirikan pada Oktober 2003 di Palo Alto, California, Amerika Serikat oleh 4 orang. Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears, Chris White. Tujuan awal, Android awalnya tidak diciptakan untuk smartphone seperti yang kita kenal sekarang. Tujuan awalnya adalah untuk mengembangkan sistem operasi untuk kamera digital. Namun, mereka segera menyadari bahwa pasar kamera digital tidak sebesar yang mereka harapkan, dan kemudian mereka mengalihkan fokus ke sistem operasi untuk ponsel. Android dibeli Google. Pada Agustus 2005, Google mengakuisisi Android Inc. Sejak saat itu, Android mulai dikembangkan lebih serius oleh Google dengan fokus menjadi sistem operasi terbuka berbasis Linux untuk perangkat mobile. Peluncuran Android. Pada 2007, Google bersama perusahaan teknologi besar lain membentuk Open Handset Alliance yang bertujuan untuk mengembangkan standar terbuka untuk perangkat mobile. Pada 2008, versi pertama Android dirilis, Android 1.0, dan ponsel pertama yang menggunakannya adalah HTC Dream, juga dikenal sebagai T-Mobile G1. Fakta menarik, Android dirancang sebagai sistem operasi open source yang memungkinkan berbagai produsen perangkat untuk menggunakannya dan menyesuaikannya. Saat ini, Android adalah sistem operasi mobile paling populer di dunia, digunakan oleh miliaran perangkat. Kemana sekarang Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears, Chris White? Berikut adalah informasi terbaru mengenai keempat pendiri Android Inc. dan apa yang mereka lakukan setelah masa kejayaan Android. 1. Andy Rubin. Setelah Android, Andy Rubin dikenal sebagai Bapak Android. Setelah Google mengakuisisi Android Inc., ia memimpin tim pengembangan Android di Google hingga 2013. Setelah itu, ia pindah ke proyek robotika di Google sebelum keluar dari Google pada 2014. Setelah Google, ia mendirikan Essential Products 2015, perusahaan teknologi yang merilis smartphone Essential Phone. Namun, produk ini gagal secara komersial dan perusahaannya ditutup pada 2020. Kontroversi. Rubin meninggalkan Google di tengah tuduhan pelecehan seksual. Ia dilaporkan menerima pesangon $90 juta yang memicu kecaman dan gelombang protes internal di Google. Status saat ini. Setelah kontroversi tersebut dan kegagalan Essential, Rubin lebih jarang muncul di publik dan belum diketahui secara pasti kegiatan terbarunya secara resmi hingga saat ini. 2. Rich Miner. Setelah Android, ia tetap bersama Google setelah akuisisi dan menjadi salah satu tokoh kunci dalam pengembangan Android. Karier selanjutnya, Rich Miner menjadi partner di Google Ventures, bagian dari Alphabet yang fokus pada investasi startup. Ia juga menjabat sebagai CTO Android untuk pendidikan di Google beberapa waktu. Status saat ini masih bekerja di Google atau Alphabet dan aktif dalam dunia teknologi dan investasi startup. 3. Nick Sears. Sebelum Android, mantan eksekutif di T-Mobile, ia membawa perspektif operator seluler ke Android Inc. Setelah Google mengakuisisi Android, Sears tidak terlalu lama bertahan di Google. Karier selanjutnya, ia pernah bekerja di beberapa perusahaan teknologi dan startup. Ia menjadi wakil presiden di Fun Mobility dan bekerja di berbagai peran strategis. Status saat ini tidak terlalu banyak muncul di media, kemungkinan besar terlibat di sektor teknologi secara lebih privat atau di perusahaan kecil. 4. Chris White, peran di Android. Chris White adalah kepala desain dan antarmuka pengguna Android saat pertama dikembangkan. Setelah akuisisi oleh Google, ia ikut serta dalam tim Android untuk mengembangkan UI awal. Karier selanjutnya, ia pindah ke posisi teknologi tinggi lain. Informasi publik tentang Chris White lebih sedikit dibandingkan yang lain. Status saat ini. Tidak aktif di media publik, tapi kemungkinan masih terlibat dalam pengembangan perangkat lunak atau desain antarmuka di industri teknologi. Ketika Google membeli Android ini tahun 2005, harga akuisisinya relatif kecil dibandingkan dengan dampaknya yang besar saat ini. Harga akuisisi Android oleh Google sekitar $50 juta Amerika Serikat. Sumber, berbagai laporan media teknologi seperti Business Insider dan Wired. Fakta menarik, saat Google membeli Android, perusahaan ini belum dikenal luas dan belum memiliki produk publik. Banyak orang di industri saat itu meremehkan akuisisi ini.
tidak menyangka Android akan menjadi sistem operasi mobile terpopuler di dunia beberapa tahun kemudian. Google juga merekrut seluruh tim Android Inc., termasuk Andy Rubin dan co-founders lainnya, yang kemudian memimpin pengembangan sistem operasi Android. Jika dibandingkan, Google membeli Android seharga $50 juta. Kemudian, Google membeli YouTube di tahun 2006 seharga $1,65 miliar. Dan Motorola Mobility pada 2011 seharga $12,5 miliar, terutama untuk paten Android. Artinya, investasi Google pada Android adalah salah satu langkah strategis terbaik yang pernah mereka lakukan, dengan ROI, Return on Investment, yang luar biasa besar. Kalau kamu tertarik, aku juga bisa bantu jelaskan bagaimana Android bisa menghasilkan uang bagi Google, meskipun diberikan secara gratis ke produsen ponsel. Model bisnis Android. Bagaimana Google menghasilkan uang? 1. Iklan, Google Ads, AdMob. Sumber utama Android memungkinkan Google mendistribusikan Google Search, YouTube, dan Google Play secara luas ke miliaran pengguna. Semua layanan ini terhubung ke sistem iklan Google. AdMob, platform iklan milik Google yang digunakan oleh jutaan aplikasi Android untuk menampilkan iklan. Setiap kali pengguna melihat atau mengeklik iklan di aplikasi Android atau YouTube, Google mendapatkan pendapatan. Fakta. Iklan adalah sumber pendapatan utama Google, lebih dari 80% dari total pendapatan tahunan Alphabet. 2. Google Play Store, layanan and komisi. Google mengambil komisi 15-30% dari setiap transaksi digital yang terjadi di Play Store. Pembelian aplikasi berbayar pembelian dalam aplikasi. In-app purchase. Langganan, Netflix, Spotify dibayar lewat Play Store. Google Play juga menjual buku, film, dan aplikasi, dan semuanya memberi keuntungan. 3. Layanan Google, Search, Maps, YouTube. Android secara default mengarahkan pengguna untuk mencari lewat Google Search, menonton video di YouTube, menggunakan Google Maps, Gmail, Chrome. Ini menciptakan lingkaran pengguna yang terus menggunakan layanan Google yang juga menayangkan iklan dan mengumpulkan data untuk meningkatkan produk. Data keempat, pengguna untuk personalisasi iklan. Android memberi Google akses ke data perilaku pengguna, lokasi, aplikasi yang digunakan, preferensi. Data ini digunakan untuk menayangkan iklan yang lebih relevan dan lebih menguntungkan. Meningkatkan produk Google lainnya, Search, Assistant, Maps, menyatakan data ini digunakan sesuai kebijakan privasi, tetapi tetap menjadi pilar penting dari pendapatan mereka. Lisensi khusus, JMS, Google Mobile Services. Android memang open source, tapi agar produsen bisa memasukkan aplikasi seperti Google Play Store, YouTube, Gmail, Chrome, mereka harus menyetujui lisensi GMS, Google Mobile Services, dan mengikuti aturan Google, misalnya Google Search jadi default. Ini memberi kontrol ke Google atas distribusi Android komersial. 6. Bisnis perangkat keras dan layanan tambahan Google menjual ponsel Pixel, tablet, dan perangkat lainnya berbasis Android. Google juga menawarkan layanan berbayar seperti Google One, Cloud Storage, YouTube Premium, semuanya berjalan di Android. Kesimpulan, Android sama dengan platform gratis, tapi digunakan untuk mendistribusikan layanan dan iklan Google ke miliaran orang. Google tidak menghasilkan uang dari menjual Android, tapi dari apa yang berjalan di atasnya. Berikut adalah model bisnis Android secara ringkas dan terstruktur, dalam bentuk poin dan juga bagan alur model bisnis Android. Google 1. Distribusi sistem operasi Android diberikan gratis ke produsen perangkat, Samsung, Xiaomi, Oppo, dan lain-lain. Namun, untuk menggunakan layanan Google resmi, Play Store, Gmail, YouTube, dan lain-lain, mereka harus menyetujui lisensi GMS, Google Mobile Services. 2. Distribusi aplikasi dan layanan Google aplikasi Google pre-installed. Pengguna otomatis pakai Google Search, Chrome, Maps, YouTube, dan lain-lain. Ini memperluas jangkauan layanan Google ke miliaran pengguna. 3.
sumber pendapatan utama, sumber iklan, Google Ads, AdMob. Penjelasan, iklan di aplikasi dan layanan Google. Contoh iklan di YouTube, app game, browser komisi Google Play 15-30% dari transaksi aplikasi, game, langganan Netflix, Spotify, PUBG Mobile data pengguna. Digunakan untuk personalisasi iklan dan layanan lokasi, aktivitas, preferensi, pixel dan perangkat, pendapatan dari ponsel, tablet, smartwatch, Google Pixel, Pixel Watch layanan premium, langganan cloud dan YouTube Google One, YouTube Premium. Intinya, Android semi-distribusi global untuk produk, layanan, dan iklan Google. Android bukan produk yang dijual langsung, tapi adalah mesin distribusi raksasa untuk menjangkau miliaran pengguna. Oke, sahabat semua, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan ikuti terus channel saya dengan cara like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.